Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala baina qulubina fa asbahna min qulubi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasul ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satunya adalah kita masih bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan sampai malam 20 ini. Malam 21 ini. Alhamdulillah kita masuk ke malam 21, di mana kita masuk 10 hari terakhir. Rasulullah SAW makin menggiatkan ibadahnya di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kajian i'tikaf yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Faiz LC. Semoga Allah memberikan kemudahan baginya, kesehatan dan keberkahan hidup. Sebelum kita mulai acara kajian, alangkah baiknya kita membuka dengan kalimatul basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya agar lebih berkah lagi, kita mari sama-sama menyimak tasbih Al-Quran yang insyaallah akan disampaikan oleh Akh Saifah. Padanya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني
إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Saya bersyukur kepada Akhirul Saiban yang telah membacakan suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan bagi yang membacanya nanti mendapatkan pahala dari Allah SWT. Baik, selanjutnya ya ini kajian yang pada malam hari ini bertemakan tafsir surat Al-Qadar yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Hafiz Elsi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Alhamdulillah 20 hari telah kita lalui bersama berpuasa yang alhamdulillah Allah telah sebutkan ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah terhitung, yang bisa dikatakan sisa 10 hari ini adalah sisanya yang insya Allah Allah Subhanahu wa taala semoga pertama mengabulkan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khair kepada panitia, terutama yang kami hormati Ustaz Eko yang sebagai ketua pelaksananya atau sekaligus sebagai pelaksana dan ketua dari santri di sini. Alhamdulillah atas karunia Allah juga, para santri semua yang di sini juga, para santri-santri, mahasantri yang alhamdulillah di hari terakhir ya. Terakhir di sini. Bagi yang bulan. Ini sebagai penutup juga ya alhamdulillah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang besok sudah siap-siap mungkin ya, sudah pikirannya kemana-mana nih kayaknya. Mau yang dikemas apa, mau yang yang sampai tertiga dan seterusnya. Tapi itulah juga yang saya rasakan dulu juga ya. Setiap mau pulang tuh kalau ada kegiatan tuh kayaknya malah ya, tapi insya Allah apapun keadaannya tetap kita tadi ya, karena kita di sini insya Allah akan mengkaji. Insya Allah dengan kaji ini juga sebagai bekal nanti antum semua di 10 malam terakhir, dan juga sebagai bekal di ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tapi alhamdulillah seperti yang saya inginkan ya, kajian yang biar tidak hanya kajian umum yang hanya mendengarkan, karena terutama Anda juga sudah sering sekali mengisi materi kuliah antum, yaitu tafsir dari tafsir usul minal Quran, dan juga alhamdulillah setelah itu selesai yaitu apa, surat An-Naba dan An-Naziat yang sampai situ kemarin ya. Insya Allah kita langsung lompat, dan sesuai dengan tema tahun ke tahun pasti ayat ini atau tentang surat ini akan selalu dibahas. Bahkan kalau dibaca insya Allah setiap hari ketika bulan Ramadan mungkin ya, atau hanya dibaca di tarawih dan seterusnya. Itu surat tafsir suratul Qadar, Makkiyah ya. Ini termasuk Makkah diturunkan sebelum hijrah. Langsung saja di situ dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ada 2 ayat yang mirip di baris kelima tuh ya. Kama qala ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Surat apa ini? Surat apa? Yang hafal? Belum sampai sini.
fi lailatin mubarakatin. Surat Ad-Dukhan kan? Surat Ad-Dukhan ya. Saya juga malah jadi ragu nih. Nah, surat Ad-Dukhan kalau salah ya. Dukhan kan ya? Ad-Dukhan ada di surat Ad-Dukhan. Jadi maksudnya ini tafsir apa namanya? Tafsirul Quran bil Quran. Ini salah satu metode apa? Metode para ulama ketika menafsirkan Al-Quran itu yang paling utama adalah tafsirul Quran bil Quran. Ya. Yang suratnya atau ayatnya mirip saling menafsirkan. Berarti memang surat Al-Qadar ini bahasanya yang mirip dari ayat ini adalah kalau yang satu Lailatul Qadar dalam bentuk mudhof ilaih, kalau yang di sini Lailatin Barakatin. Ya, jadi malam yang penuh keberkahan. Jadi saling menafsirkan. Jadi surat Al-Qadar malam Lailatul Qadar itu selalu penuh keberkahan di situ. Wadzalika annallaha ibtada'a bi inzalihi fi Ramadan fi Lailatul Qadar wa rahimallahu bihal ibad rahmatan 'amatan la yuqaddirul ibad laha syukran. Ya. Maksudnya yang jelas diartikan ini secara cepat aja di sini. Allah Subhanahu wa taala memulai menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Nah, apakah di sini kata anzalna? Saya sering mengatakan kata anzalna ini wazannya apa? Af'ala. Af'ala. Beda dengan nazzala. Ya. Sering saya sebutkan ini. Apa bedanya? Wazan fa'ala itu yufidu takfir atau banyak, perbuatan yang sangat banyak, turunnya terus. Tapi kalau anzala af'ala sama-sama muta'addi, tapi di sini adalah marratan wahidah. Jadi bukan berarti diturunkan kepada Nabi Muhammad satu kali, enggak. Berarti ini ditafsirkan ayat ini adalah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunia. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Tapi kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad, makanya sering di dalam surat yang lain apa? Wa nunazzilu minal Qur'an Shifaan warahmatan. Nah, di sana dia nazzalanya itu tadi ya, atau wa nazzalnahu tanzila, ada sebagian ayat juga seperti itu. Kalau itu wazannya berarti menurunkan Al-Quran berangsur-angsur banyak, sama seperti kata qatto'a. Qatto'a atau qatto'a itu memotong, tapi kalau qatto'a motong banyak, makanya seperti itu. Ini inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kenapa dikatakan qadar? Nah, ini yang perdebatan para ulama yang sangat banyak. Sebenarnya bukan perdebatan dari sisi Al-Qur'annya, tapi dari sisi bahasa Arab. Kata qadar ini Masya Allah diartikan banyak sekali. Kalian nanti suatu saat bisa buka kamus Lisanul Arab. Kata qadar bisa bermakna kemampuan, ya kan? Aqdiru ala syai'. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkehendak, mampu. Itu salah satunya. Kalau di sini bermakna tak lebih diartikan sini wasumiyat lailatul qadar. Wasumiyat lailatul qadri li'azami qadriha. Dinamakan Lailatul Qadar karena besarnya. Qadar di sini bermakna kemuliaan. Maknanya kemuliaan. Wa fadliha, dan keutamaannya. Indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia banyak sekali penafsirannya. Masih minimal pokoknya kita tahu satu persatu. Walaupun tidak bisa dipastikan mana yang kadang yang pas. Jadi katakan seperti itu. Bahkan ada yang menafsirkan juga wali annahu yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'ami. Di malam itu Allah memberikan taknya. Kata takdir itu juga dari kata apa? Qadar. Takdir artinya apa? Ya, tetapan gitu kan ya. Berarti sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ditafsirkan yang lain, terutama di Syekh Sa'di sini mengatakan wali annahu yuqaddiru fiha ma yakun. Ma yakun berarti apa? Yang akan datang. Yuqaddiru fiha ma yakunu fil 'ami, setelah tahun depannya kita seperti apa.
Walaupun sebenarnya dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya takdir itu kan sudah ditulis kan dalam kolam ya, di Lauhul Mahfuz, semua perbuatan manusia dan seterusnya. Tapi ini juga penafsiran yang lain di sini. Apa yang ditakdirkan minal ajal? Ajal apa? Ya, ajal ya bahasa kita lah. Jadi bahasa Indonesia ya. Ajal. Ajal itu suatu waktu yang tiba. Waktu tiba secara bahasa itu ajal. Wal arzaq, dan rezeki-rezeki kita. Jadi kenapa Lailatul Qadar ini biasanya kita sering banyak berdoa, ada orang yang benar-benar full bahasanya beribadah, ada kadang-kadang membawa misi lah rasanya, apa namanya, ada yang mungkin antum semua ingin dekatkan jodohnya gitu kan, sama juga rizki gitu ya, sama juga rizki juga di situ. Wal maqadir al qadariyah, dan seluruh takdir-takdir yang sudah ditetapkan, dikatakan situ. Itulah secara singkat kata-kata qadar tadi yang bisa diartikan al-qadru tadi, suatu kehendak, suatu kemuliaan, suatu takdir. Nah, minimal 3 itu yang bisa dipahami. Yang nanti insya Allah akan mungkin temukan makna-makna lain dari kitab-kitab tafsir yang lain yang sangat luas sekali. Jadi sekali lagi penafsiran Al-Quran itu tidak hanya terbatas dalam suatu bahasa. Bisa ditinjau dari beberapa sisi, ditinjau dari segi riwayat, ditinjau dari sisi hadisnya dan seterusnya. Kemudian tsumma fakhama sya'naha wa 'azzama miqdaraha. Kemudian Allah fakham. Fakham itu bahasa atau muradifnya itu kabbar. Sama juga 'azzama, fakhama maknanya sama. Apa berarti apa? Membesarkan atau mengagungkan bahasa kita. Fahm itu juga dari bahasa Amiyah. Allah fahm atau dohom sebagian juga bisa. Makanya ada istilah apa dalam ilmu tajwid? Tafkhim. Nah, ya kan? Apa itu tafkhim? Tebal, besar, ya kan? Nah, maksudnya di situ. Fakhama fakhimu tafkhiman. Nah, tafkhim tarqiq dan tafkhim. Tapi kalau tarqiq yang tipis ya. Tsumma fakhama sya'naha wa 'azzama min 'azzama jelas ya, 'azzama jadi membesarkan, mengagungkan. Miqdar sama juga dari kata qadar, miqdar itu ukuran. Kidrun, nanti kata-kata kidrun pun nanti jadi apa? Kidrun itu apa? Bahasa kita teko. Jadi bisa main dia, masya Allah. Bahasa Arab sangat luas, dari satu kata ditutup dengan kata yang lain yang masing-masing mempunyai makna yang bermacam-macam. Ai fa inna faqala wa ma adraka ma lailatul qadar. Dalam suatu ayat sering ya, dalam suatu ayat itu diulangi apa? Wa ma adraka. Selain ini apa? Surat apa lagi? Nah, itu surat apa itu? Surat mungkin ya. Atau ini banyak dong. Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, itu jadi kaidah dalam ilmu tafsir. Kenapa Allah mengulangi suatu kata dalam suatu ayatnya? Kalau diulangi dengan kata-kata adrok berarti menunjukkan apa? Besar. Sama seperti kalau kita, kalau sampai bahasanya kalau lagi marahin orang gitu kan, suka diulang-ulang gitu kan. Tahu nggak sih lo? Gitu bahasanya. Itu bahasa kitanya gitu. Wama adrok tahu kan biasa gitu. Nah, ini kan tahu ini namanya sudah dilarang namanya seperti itu. Itu haram. Tahu nggak ini yang haram? Tahu nggak? Nah, bahasa itu wama adrok. Makanya dalam bahasa Arab pun kata-kata adrok itu juga bahasanya itu gitu. Kalau bahasa kita tuh tahu nggak sih? Nah, gitu. Kalau ini kalau bahasa ya bukan bahasa itunya ya. Jadi bahasa yang mudah dipahami. Kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Tahu nggak kamu Lailatul Qadar? Ketika orang diulangi dengan kata-kata tersebut berarti itu menunjukkan suatu yang besar. Maka dikatakan fa inna sya'naha jalilun wa khatruha wa khataraha 'azimun. Sya'nun itu urusan atau perbuatan atau urusan atau apa namanya? Ya urusan berarti ya. Suatu jalil jadi juga bermakna apa? Agung, jalla wa ala. Wa khatruha, dan khatar sebenarnya bahaya. Maksudnya bahaya itu berarti ya suatu yang penting ya, suatu kepentingannya itu suatu yang sangat
besar yang itu akan selalu terulang-ulang. Bahkan dari Rasulullah SAW itu banyak hadis-hadis yang benar-benar menjelaskan tentang keutamaan malam Lailatul Qadar di sini. Kemudian Allah menyebutkan lagi suatu keutamaannya, dikatakan situ Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ta'adala min fadliha atau tu'adilu min fadliha alfa syahrin. Ya, tu'adil. Kata adalah kalau sudah kata adalah itu berarti bermakna seimbang, sama. Kalau bahasa kita apa? Sesuai. Ya, sesuai atau apa bahasa lainnya? Setara. Setara keutamaannya itu adalah 1000 bulan. Ya, apa dicek? Suaranya masuk ya, insyaallah. Masuk. Kemarin coba dicek agak keluar gitu live-nya ini. Baik, tadi dikatakan tu'adilu min fadliha alfa syahrin. Fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun min al-amali fi alfi syahrin. Maka perbuatan di sini amal. Ya, amal di sini tidak harus apa? Namanya amal soleh itu berarti apa? Luas kan? Ya, nggak harus sholat dan seterusnya. Makanya sebenarnya umum. Cuman yang pasti keutamaan yang jelas itu beribadah itu adalah yaitu salah satunya sholat dan seterusnya. Fal amalu alladhi yaqa'u fiha, jelas ya suaranya. Fal amalu alladhi yaqa'u fiha khairun minal amali, dari perbuatan dalam 1000 bulan. Ya. Kholiyah itu berarti full ya bahasanya ya, khusus ya. Wa hadza mimma tatahayyaru fihi al-albab. Ini ungkapan keistimewaan atau ketakjubannya mufasir di sini. Dikatakan apa? Ini adalah tatahayyar. Tatahayyar itu secara bahasa muhayyir itu bingung. Saking bingungnya kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan tuh bahasa kita bingung, bukan bingung karena nggak tahu, bingung karena apa? Bahasanya kayak gumun ya, gitu bahasanya gumun atau lagi. Ya. Secara bahasa tadi mutahayyir itu orangnya bingung, tapi ya takjub lah bahasa kita, makanya bukan, tapi pengertiannya bukan takjub di sini. Tahayyur bikin melongo lah bahasanya. Al-albab, apalagi kata albab, mana albabul albab? Berakal. Orang-orang yang berakal itu seakan-akan takjub. Suatu amalan satu kali bisa sampai cukup umur umat manusia 1000 bulan, dikatakan seperti itu. Watan dahishu, apalagi kata indahasya kalau dalam bahasa Arab itu maknanya apa tadi ya, luar biasa, menjadi luar biasa. Kalau bahasa akal-akal itu indihash apa ya, amazing lah itu bahasa kita ya. Amazing, mundahish, indihash, dan dahish fil akul. Akal-akal itu akan menganggap ini suatu perkara yang luar biasa. Haitsu manna tabaraka wa ta'ala, yaitu apa? Ketika, itu bisa bermakna ketika karena itu dzaraf. Manna, Allah menganugerahkan, Allah memberikan nikmat. Manna juga bisa ya, munnuna 'alaika naslamu, kata-kata manna sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Haitsu manna tabaraka ta'ala ala hadhihi ummah al-dha'ifah. Allah tahu manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya kelemahan. Dalam surat apa itu yang apa? Ja'alakum min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Nah, itu bahasa pokoknya harum ya. Itu apa namanya? Itulah manusia, dari lemah ke kuat, kuat nanti menjadi lemah lagi. Hadhihi ummah ad-dha'ifah al-quwwata wal quwwa ya, wal quwwa ya, wal quwwa bilailatin, hanya cukup dengan satu malam. Masya Allah. Yakunul amalu fiha yuqabilu wa yazidu fi alfi syahrin. Perbuatan pada malam tersebut bisa setara bahkan lebih dari apa 1000 bulan. Nah, ini yang termasuk yang
perselisihan para ulama. Apakah penyebutan angka 1000 ini adalah suatu batasan atau bisa lebih? Nah, dalam bahasa Arab atau sebenarnya bahasa kita banyak ya. Kalau kita ngomong orang kalau sudah bahasa yang ngeyel atau keras kepala diomongin, biasanya mau dibilangin 1000 kali juga gak bakal. Kita kadang-kadang kita mengungkapkan suatu hal yang mustahil atau suatu hal yang luar biasa itu dengan angka-angka yang menakjubkan, gitu kan. Contohnya jutawan, dia jutawan, padahal belum tentu orangnya ya nggak harus sejuta gitu kan, itu lebih atau apalagi dan seterusnya. Nah, dalam bahasa apapun akan seperti itu. Makanya ini termasuk diperselisihkan para ulama. Penyebutan 1000 bulan itu apakah pembatasan hanya 1000 atau memang bisa lebih dari itu? Dalam Al-Quran apalagi selain angka 1000? 700. 700 atau 70? 100. Ya benar, itu salah satunya. Ya benar. Apa tadi? Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum wa in tastaghfir lahum 70 marratan la yaghfirullah. Apakah memang kalau 70 kalau apa harus 70 pun diampuni Allah enggak? Enggak kan, itu sama tadi. Berarti itu suatu ungkapan dalam bahasa Arab yang diabadikan dalam Al-Qur'an yang menjadikan apa? Itu tadi setiap angka, penyebutan angka itu bukan hanya pembatasan, walaupun ya memang kalau mau dihitung-hitung ya 1000 bulan berapa di situ nanti disebutkan ya. Umru rajulin mu'ammarin umran tawilan ifan wa samanina sanah. Ya, kalau kita hitung-hitung 1000 bulan itu berapa tahun yang sering kita dengar? 83 tahun. Ya, kalau itu bukan 1 tahun 12 bulan ya, dihitung berapa dibagi kan, berarti menjadi 83 tahun. Apakah juga tadi pembatasan berarti hanya 83 tahun setara pahala tersebut? Belum tentu juga. Tapi intinya tadi saking banyaknya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala, keberkahan pada malam tersebut itu mencapai seperti itu. Bisa dikatakan juga Allah namanya membalas atau rahmat Allah itu tidak bisa dibatasi. Itu juga sepakat seluruh para ulama. Kalau hanya pembatasan ya Allah enggak maha berkuasa. Allah itu maha berkuasa. Yu'til hikmata may yasha, atau bahasanya memberikan rahmatnya kepada seorang lima yasha, kepada orang-orang yang ia kehendaki, berapapun dan seterusnya, dikatakan seperti itu. Berikutnya lagi tanazzalul malaikatu, ini yang termasuk dalam sisi bahasa unik. Coba kita lihat tanazzal itu fi'il apa? Maudi. Tafa'ala. Fi'il apa berarti? Maudi. Fi'il madi mudhari ya, tanazzalu. Mudhari. Ayo. Tanazzalu. Mudhari, ya kan? Mudhoma. Nah, sekarang mudhari wazannya apa? Tafa'alu. Kenapa? Satu Ibrahim? Nah, mana? Tanazzala ya tanazzalu. Sekarang Tanazzalu. nah, tafa'ala ya tafa'alu. Berapa huruf? Ya tafa'alu. Nah, ini sekarang cocok nggak di sini? Nah, kenapa? Nazzala. Berarti ada apa? Ada yang dibuang. Nah, inilah uniknya dalam ilmu shorof. Asli katanya tuh tatanaz, kan tafa'ala ya tafa'alu, ya tafa'alu, nambah seharusnya. Berarti kan ada huruf mudhoroahnya. Karena di sini malaikat itu domirnya apa? Hiya, ya kan dari ta. Seharusnya taknya berapa? 2. Kan ya tafa'alu, ya tafa'alu, ya tafa'alani, ya tafa'aluna, ta tafa'alu. Berarti tatanaz zalu aslinya. Nah, sekarang taknya kemana? Dibuang. Kenapa dibuang? Nah, ini nggak sembarangan dalam Al-Quran. Ada satu ayat lagi yang mirip kayak gini. Surat apa kira-kira? Tanazzalul malaikatu warruhu. Apa itu satu ayat? Bukan. Yang hampir sama, hampir ya. Kemarin juga ada. Tapi yang satu lagi yang saya inginkan. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu. Nah, iya.
Apa itu? Ayat awal depannya apa? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Di sini tanazzalu berarti beda enggak? Kenapa beda? Nah, itu enggak sembarangan dalam Al-Qur'an. Itulah uniknya. Nanti makanya aku melihat tafsir ini dan dibandingkan tafsir itu salah satu keunikan dari kata ini di situ ya, dikatakan tatanazzalu. Sepakat ahli lughah mengatakan di kaidahnya juga dalam ilmu shorof, setiap bertambahnya huruf itu akan memberikan tambahan makna. Ya, kullama zdadal harf zdadal makna, ya kan? Yang aslinya fa'ala jadi fa'ala pasti maknanya berubah kan, walaupun akar katanya sama. Ya kenapa kok yang ini dibuang, kalau itu yang dibuang? Ya kalau yang di ayat surat saja tadi Fussilat ya. Fussilat ya kan, alina qalu rabbuna sumastaqamu, ya kan kenapa yang di situ malah nggak dibuang taknya, di sini yang dibuang. Banyak sekali sebenarnya dalam surat apa lagi ya? Afala tadzakkarun juga sama. Aslinya tadzakkarun, nggak ada wazan tadzakkarun, nggak ada wazan dalam ilmu bahasa Arab juga sama. Tanazzalu kalau dicari wazannya tafa'alu, nggak ada fi'il mudhari tafa'alu, aslinya adanya ya afalu tafa'alu di situ. Nah, sebagian para ulama akhirnya memberikan penjelasan. Bisa dikatakan turunnya malaikat di ayat ini berbeda turunnya dengan malaikat ketika innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu. Jadi kalau dibandingkan ketika Allah menyebutkan orang yang beriman kemudian istiqomah, bahasanya tadi apa? Para malaikat itu semua turun. Jadi bisa dikatakan kalau ini memang hanya penafsiran ya. Penafsiran dalam bahasa pun seperti itu. Kenapa taknya ini dibuang? Ini menunjukkan lebih mulia ini daripada ini. Masya Allah. Jadi bisa dikatakan orang yang istiqomah itu akan lebih mulia di sisi Allah daripada hanya mendapatkan apa? Malam Lailatul Qadar hanya sekali. Ya kan? Atau kalau dapat sekali terus habis itu maksiat terus gimana? Ya kan, lebih kuat yang mana? Istiqomah. Makanya sebenarnya istiqomah itu yang mahal. Ini bukan berarti membanding-bandingkan, tapi memang kenyataannya seperti itu. Itu kalau dalam apa? Ilmu tafsir. Itu salah satu, banyak sekali pokoknya Al-Quran itu sangat erat kaitannya dengan bahasa. Ketika itu bahasa itu disebutkan berbeda, pasti ada makna yang tersembunyi nanti. Salah satunya. Tanazzalul malaikatu, cuman memang di sini ada kelebihannya, beda dengan ayat itu kan. Kita tanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Itu bisa dikatakan itu mirip dengan apa namanya? Inna waliyallahu alladzina amanu wa hum yattaqun. Gimana? Inna waliyukumullahu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Terus apa tuh? Pokoknya wali Allah itulah orang yang beriman dan bertakwa. Terus utamanya mereka tidak takut dan tidak Allah takhafu wa la tahzanu, intinya di situ. Dia tidak takut dan tidak sedih lah, bahasanya seperti itu. Nah, itu salah satu keutamaan. Cuma di sini memang disebutkan apa bedanya waruhu fi. Siapa roh di sini? Jibril ya. Makanya dikatakan tanazzalul malaikatu yakfuru nuzuluhum. Di sini aja sudah disebutkan apa? Yakfur. Yakfur itu berarti apa? Banyak. Turunnya mereka itu banyak. Mingkul di amr, ya banyak malaikat turun pada malam itu, dan masya Allah arruh malaikat Jibril juga turun di malam itu juga. Memang bedanya di situ. Tapi juga pas salamun, ya salah satu keistimewaannya juga di malam ini adalah salamun salimatun mingkul di afadil masyar. Ini ya, malamnya damai. Kata-kata salam itu apa? Ya damai, tentram, nyaman. Makanya banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan apa? Ciri-ciri ya, akhirnya ciri-ciri gitu kan. Biasanya nanti kalau di malam ganjil nanti ada yang posting tuh. Woi, paginya ini iya kan? Nah, suka nebak-nebak gitu ya. Wah, ini apalagi hujan, paginya enak, cerah, atau maksudnya enggak panas banget juga enggak itu banget. Nah, itu salah satu cirinya. Itu hanya ciri-ciri. Sekali lagi,
manusia itu hanya bisa meraba, manusia itu hanya bisa berasumsi, manusia itu hanya bisa menebak, tetap kepastian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sekali lagi, kalau orang yang istiqomah, ya sekali lagi orang yang istiqomah mencari Lailatul Qadar, itulah yang sangat diinginkan Allah, bukan yang hanya cari main ganjil. Berarti kalau benar kita main. Ya kan kadang-kadang gitu orang dia tuh mulai malam ganjil 21, pokoknya saya mau itikafnya 21, 23, 25 ya kan. Ya terus kalau genap ngapain? Di rumah aja tidur. Kalau kita ke mall ayo mau untuk belanja gitu kan, dan seterusnya. Nah, ya kan ini sangat nyambung. Saya lagi ayat itu akan selalu bisa ditafsirkan dari beberapa sisi tadi, ditafsirkan dengan Al-Quran yang lain. Salah satunya tadi istiqomah, itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salimatun min kulli afatin wa syarr wa dzalika li kasrati khairiha, karena sangat banyaknya kebaikannya di situ. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajar. Nah, dibatasi, memang hanya malam di situ ya. Hatta muqtadaha min ghurubi syafaq wa muntahaha tulu'il fajar. Ini kalau dari sisi bahasa lagi, namanya malam dalam bahasa Arab itu dimulai kapan? Habis maghrib, makanya dikatakan ghurubis syams. Jadi kalau dikatakan malam Lailatul Qadar ya gak harus di jam 12, gak harus di ya kalau kita pas maghribnya pun kita istiqomah. Sekali lagi, istiqomah itu bukan hanya ya ini memang susah saya katakan tadi, hanya orang-orang yang bertakwa, para wali-wali Allah yang tahu substansi suatu amal. Kalau kita masih levelnya ya tadi ya, masih sukanya milih-milih waktu gitu kan. Kalau waktunya gini ya ini ya sebenarnya bagus, bukan berarti dikatakan salah atau dikatakan kurang tepat, enggak ya, bagus ya, itu salah satu minimal itu merupakan suatu proses dari namanya kita beribadah, belajar ya, minimal awalnya mungkin milih-milih dulu, tapi suatu saat dari pilihan-pilihan tersebut yang sekali lagi Allah inginkan adalah keistiqomahan bagi kita. Ya, orang-orang yang benar-benar bertakwa ya sudah santai pokoknya. Yang hanya di pikiran mereka ibadah maupun mau habis buka dapat dikatakan guru bisa ya istiqomah terus. Ya zikir, ya baca Quran lagi. Ya memang susah ya kalau kita sebagai manusia kadang-kadang punya nafsu, punya kepentingan atau punya apalagi keluarga dan seterusnya. Tapi minimal sekali lagi itu merupakan suatu proses yang Allah inginkan, yang insya Allah kita menjadi orang-orang yang dari innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Qad tawatarat al ahaditsu fi fadliha, ini sebagai penutup di situ. Sungguh telah tawatir, mutawatir itu apa dalam ilmu hadis? Banyak ya, hadis yang diriwayatkan banyak sekali. Banyak sekalinya berapa? Minimal kalau dalam ilmu hadis, usul hadis 3 masih masyhur, 10 ke atas. Yang satu jalannya itu apa? 10 ke atas. Ya sebenarnya masyhur ke 10 itu ya sebagian mengatakan mutawatir juga. Kan hadis itu ada yang apa? Ahad, aziz, masyhur, baru mutawatir dikatakan. Bahwa tawatiratil ahaditsu fi fadliha, itu sudah mutawatir. Suatu hadis dikatakan mutawatir itu insyaallah jelas dikatakan sahih. Karena istilah mutawatir adalah yahillu tawatuhum anil kadzib. Gak mungkin mereka itu sepakat untuk berdusta, gitu kan. Orang kalau udah ngomong Margonda macet, percaya nggak? Insya Allah percaya ya. Udah mutawatir itu kan. Margonda kalau sekarang malam macet, apalagi di tahun atau nggak usah jauh-jauh ya. Kalau Cilodong sini kalau sore itu macetnya banget gitu. Kostra dan seterusnya itu kan mutawatir. Jadi nggak mungkin bohong kamu gitu kan. Jadi itu suatu hadis atau khobar dikatakan mutawatir seperti itu. Wa qad tawatiratil ahaditsu fi fadliha wa annaha fi Ramadan wa fil ashril awakhir. Nah, yang disebutkan oleh Allah seperti itu. Walaupun ini pun sekali lagi ini juga asumsi. Rasulullah SAW
itu hanya ingin mempermudah hambanya. Rasul tahu level hambanya itu gak seperti beliau, ya kan? Kalau levelnya seperti beliau semua ya, ngapain cari-cari Lailatul Qadar? Orang yang jelas Rasul yang diinginkan itu hanya ibadah, gak ngarepkan sesuatu. Sebagai hambanya 100%, dunia itu hanya ada di tangan beliau, hatinya di apa? Hanya akhirat, gitu kan? Makanya datanglah hadis-hadis tersebut memudahkan bagi kita yang awam. Ya, orang awam itu, ya apalagi kita lihat fenomena sekarang, dikasih tahu ganjil-ganjil gini aja pada peduli nggak? Yalah malam Lailatul Qadar malah kerja yang kerja pokoknya gitu kan. Ya gimana gitu kan? Ya, umat muslim kan luas, nggak satu level semua, level itu pasti berbeda. Makanya Rasul minimal ngasih kisi-kisi, nggak bisa pastikan tapi ngasih apa? Kisi-kisi tadi. Sebuah carilah di malam ini, oh di 27. Ya akhirnya para ulama pun berasumsi semua. Oh kok ada sampai yang mengatakan pokoknya pasti 27. Akhirnya kalau 27 apa? Rame masya Allah. Aja di sini enggak ya? Rame aja masih di mall gitu. Tapi kalau fenomena ketika saya dulu di Yaman atau Arab Saudi semua masya Allah tuh kalau 27 tuh bener-bener apa? Wah masya Allah, udah kayak sholat Jumat pokoknya. Itu tadi. Walaupun ya itu tadi yang nyari pokoknya yang tadi yang pilih-pilih aja gitu tadi kan. Ya antara 21 sampai 26 ya nggak tahu jelas, nggak tahu ngapain dia. Santai aja, pokoknya 27 aja saya bikin ibadah gitu kan. Ya tadi itu level ya masih orang masih levelnya seperti itu. Kita nggak bisa salahkan. Itu yang juga dikehendaki oleh Rasulullah SAW. Tapi yang jelas-jelas tadi saya katakan tadi istiqomah itu yang lebih penting gitu. Wa fi israwah Ramadan khususan fi autarihi. Dikatakan sini sampai dikatakan khususan secara khusus di witir-witirnya. Insya Allah kita masuk ke witir yaitu apa di malam 21. Ya kalau mau dapat-dapatan ya anggaplah kalau kita beribadah terus di bulan Ramadan itu pun juga belum tentuan. Allah tetap menilai hati kita. Kamu nyarinya karena apa? Apakah belum tentu biasanya ikhlas juga dan seterusnya. Itu yang perlu intinya kita selalu introspeksi diri untuk benar-benar selalu bisa lebih baik lagi ya. Fi autarihi wa hiya baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah. Bahkan ini pun jadi perdebatan juga. Apa perdebatannya? Ini kemarin kita puasa sama semua ya, insya Allah ya. Sama semua ya. Nah, gimana bayangkan kalau kita kemarin selisih 1 hari? Nah, yang ganjil mana, yang genep mana? Yang duluan berarti ganjilnya duluan kan? Nah, oh ini malam 27. Oh, ini 27. Oh, yang sebelumnya ini 26 kok. Ya berarti mana dong Allah yang ngasih? Ya itu tadi, makanya sekali lagi pembatasan itu sekali lagi bukan suatu hal yang pasti. Kita jangan sampai terkecoh bahasanya seperti itu. Hanya maunya cari sesuatu yang hanya karena batasan-batasannya doang. Karena Allah itu lebih berkehendak daripada itu bisa dikatakan. Memang Allah kasih doa-doa mustajab itu juga sama. Doa mustajab itu ketika apa? Malam hari, ketika tahajud, ketika habis azan, ketika ini dan seterusnya. Tapi Allah tetap mendengarkan doa-doa kita. Ya pasti kan Allah dari hadis yang lain sudah sering faida sa'alaka ibadi ani fa'ini qarib ujibud da'watan da'i idza da'an. Ya bukan berarti kalau kita enggak di mustajab apa otomatis kita enggak diijabah. Nah, belum tentu juga. Itu kan itu hanya asumsi. Ya suatu hanya untuk memotivasi seorang, terutama bagi orang yang malas tadi ya. Ya orang kan tadi sekali lagi kalau manusia kalau nggak digitukan itu nggak bakal apa, apalagi yang dari awal gitu kan, yang nggak mau nyari itu pun juga sama, udah dikasih itu nggak dicari juga, nggak doa juga, alhamdulillah nggak ada ya. Wahia baqiyatun fi kulli sanatin ila qiyamis saah. Masya Allah, salah satu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luas itu adalah Allah selalu mengulangi rahmat ini. Kemuliaan malam Lailatul Qadar ini yang benar-benar Allah juga Allah selalu
berikan di situ. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif. Oleh karena itu, itulah tadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu iktikaf. Dalilnya biasanya apa? Dari Aisyah ya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kan Rasulullah SAW yashuddu mizarahu, bahasanya itu bahasa kiasan juga ya, apa, mempererat izar itu kain bawah, bahasa kita sarung, diperkuat, udah nafsu syahwatnya nggak usah. Nah, jadi ya, walaupun masih boleh sebenarnya ya, masih kalau malam kan masih boleh gitu kan, berarti ya bisa dikatakan Rasulullah benar-benar 10 hari full ya. Oleh hal kan Nabi juga takif. Nah ini sunnahnya itikaf, bisa dikatakan sunnah, namanya itikaf. Setelah bahasa kata itikaf itu apa? Akafa yaqufu itu diam diri, berdiam tapi dengan penuh hikmat, ya, dengan sakata. Sakata itu apa? Diam sukun, ya, apa namanya? Diam diam bicara. Tidak dengan akafa, berdiam. Bahasa kita apa? Semedi boleh, apalagi tirakat boleh, mungkin ya bahasa lain. Itulah intinya secara bahasa seperti itu. Maka dikatakan seorang dikatakan itikaf, apakah harus sampai 10 hari? Enggak, itu makanya dalam kaidah fikih atau dalam fikih seluruh mazhab mengatakan namanya itikaf itu aqalluhu lahwah. Sedikitnya itu apa? Sekejap itu tadi. Jadi yang penting apa? Niatnya. Makanya saya katakan termasuk mazhab Syafi'i mengatakan i'tikaf itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Makanya sering kadang-kadang di mana? Masjid-masjid dikasih spanduk apa? Dikasih tulisan apa? Nawaitul i'tikaf. Terus nawaitul i'tikaf ya lillahi ta'ala seperti itu. Bahkan kemarin baru saya lihat ada suatu postingan di mana di Masjid Nabawi itu ada kaligrafi seperti itu katanya. Walau masih ada atau enggak, itu berarti suatu madhab juga atau suatu suatu ijtihad juga para ulama. Tadi dikatakan iktikaf itu walau lahto, tapi afdoluhu berapa? Asyrati ayyam, yaitu apa? 10 hari atau intinya dari malam 21 sampai nanti apakah juga nanti juga beda juga ketika kadang-kadang 9 hari, kadang 10 hari dikatakan sini. Ada yang pernah mencoba 10 hari full? Belum ya? Belum? Ada yang pernah? Suntik semua, kayak sini susah ya, alhamdulillah karena emang beda ya, karena dulu ketika adatnya emang beda di sini, adatnya di situ. Orang Arab itu memang adat Idul Fitri itu gak ngapa-ngapain, gak seheboh apa orang Indonesia. Ada mudik kayak ada ini, gak ada orang sana tuh habis sholat id, udah kayak habis sholat. Bukan suatu hal yang apa namanya tadi heboh tadi, nggak ada ya, pokoknya paling salaman atau apa gitu ya. Sama berarti ketika Ramadan pun berarti di 10 hari itu memang benar-benar apa di maksimalkan seperti itu. Alhamdulillah saya selama 6 tahun di sana full itikaf 4 kali alhamdulillah. Namanya full itikaf itu berarti apa? Yaudah di masjid, keluar masjid itu cuman bahkan nggak keluar masjid alhamdulillah ya, karena biasanya apa ya di dalam gitu, maksudnya nggak masih di dalam satu lingkaran masjid di situ, dikatakan seperti itu. Nah, berarti ya insya Allah semoga suatu saat nanti itu punya azan apa itikaf bisa apa 10 hari ya, amin. Yang itu bisa minimal sekali seumur hidup. Itu berarti ya sama, maksudnya kita meminimalkan apa menyesuaikan atau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kan ya walaupun memang suatu riwayat pokoknya namanya Rasul itu ketika itikaf itu selalu apa full tadi ya, karena beliau juga rumahnya berdekatan gitu kan, gampang tinggal apa namanya ada jendela atau ada pintunya ya, mungkin ada kebutuhan disiapkan oleh Aisyah, tapi jelas selama 10 hari tersebut beliau i'tikaf. Ngapain di i'tikaf tersebut? Dikatakan wa yaksuru minat ta'abbudi fil ashril awakhir, dan memperbanyak beribadah. Suatu dikatakan ibadah itu adalah suatu ma fa'alahul abdu li kulli ma yuhibbuhu wa yardahu
Ta'ala. Suatu pekerjaan yang Allah itu ridho, yang Allah itu dekat ya. Ma'yqaribu al-abdu ilallahi ta'ala. Jadi apapun. Dan itu kembali ke niat juga. Suatu dikatakan iktikaf ya kalau tidurnya kita diniatkan ibadah, berarti insya Allah juga itu ibadah. Apapun itu makanya dikatakan makanya jangan sampai kenapa selalu diingatkan nawaitul iktikaf di masjid, jangan sampai diamnya kita di masjid ini seakan-akan seperti diamnya di mana, di luar masjid. Itu menjadi inspeksi juga kita. Berarti intinya kalau kita walaupun tadi ya ngapain kadang walaupun megang HP tapi yang benar-benar mungkin kita niatkan ibadah juga gitu kan, posting yang bagus atau mencari artikel, baca. Tapi jangan juga ibadah game juga gitu kan. Mungkin diniatkan ibadah kan. Ya sampai kalau gitu. Itu gak ada hubungannya jauh tuh kalau ibadah sama game. Oh, atau biar saya nge-game biar nanti baca Qurannya lebih juga. Kira-kira gitu ya. Nah, refreshingnya gitu kan biar. Ya enggak, berarti intinya sekali lagi kalau kita diam di masjid, termasuk kita di sini, alhamdulillah masjid itu dikatakan suatu tempat yang berkah, suatu tempat yang benar-benar Allah dilindungi atau dinaungi oleh para malaikat, apalagi dalam majlis ilmu. Bahkan dikatakan raudhatun min riyadil jannah, taman-tamannya surga, terutama di masjid. Maka selalu kita niatkan dalam masjid itu tadi, niat beribadah, niat iktikaf agar benar-benar Allah tambahkan pahalanya. Tidak hanya sia-sia ya mampir masjid, apalagi hanya tiduran tanpa niat ya. Memang kadang-kadang susah karena kita sudah terbiasa gitu kan. Ya, untuk membiasakan niat itu yang tadi harus diingatkan lagi ya. Sekali lagi kadang was-was syaitan atau apa yang kadang-kadang bikin pikirannya kalau di masjid ya biasa aja gitu kan. Kalau nggak sholat, baca Quran udah. Padahal sebenarnya bisa kita lebih beribadah lebih lagi ketika kita di masjid tersebut, kita niatkan untuk ibadah. Wa yasulu minat ta'abbudi fil ashril awakhir min Ramadan rojaan Lailatul Qadari wallahu a'lam. Itu rojaan mengharap Lailatul Qadar. Masyaallah, alhamdulillah itulah tadi yang kita ambil pelajaran dari surat Al-Qadar ini, yang Allah memberikan masing-masing sesuai dengan levelnya tadi. Allah sudah kasih batasan, Allah sudah kasih nikmat seperti ini, Allah sudah kasih waktu yang pas, yang kalau kita tadi maksimalkan, tapi pada dasarnya semua harus kembali pada lillahi ta'ala atau roja'an ila ridhallahi ta'ala. Bukan hanya tadi ya, hanya kita yang kita kejar hanya hitung-hitungannya, apalagi seperti itu ya. Kalau kita hitung-hitungan sama Allah pasti nggak Pak? Hitung-hitungan juga nanti kan. Mau hitung-hitungan kalah kita pasti. Dosa kita nggak, kalau mau dihitung-hitung lagi sama ketaatan kita jauh banget gitu. Waktu kita 24 jam ini apakah juga selalu dalam keadaan ibadah dan seterusnya, maka itu juga mengintrospeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di malam banjir ini. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala selalu kita tadi berdoa juga, dan salah satu yang dikatakan masyhur doanya apa? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dikatakan kenapa kok malah yang dicari afu? Apa? Minta maaf. Kok enggak yang dicari apa? Kalau enggak dicari surga apalagi. Kalau kita pengen minta, seandainya kita pas doa Lailatul Qadar, kita pasti mintanya apa? Ya, jarang ada maksudnya ya, pasti keinginan kita gitu kan. Ya Allah, semoga ya walaupun Allah pasti senang, jelas Allah senang orang itu berdoa. Tapi ketika Rasul mengatakan kenapa doa ini jadi doa pamungkas yang selalu turun-temurun dalam bahkan suatu hadis itu selalu diriwayatkan dan para ulama mempraktekkan di sini, karena itulah hakikat kita hidup di dunia ini yang selalu banyak kesalahan. Ketika al-afwu ini Allah terima, dan Allah, kita menyanjung kepada Allah, innaka afuwwun karim. Allah itu maha minta maaf dan maha karim. Karim bisa bermakna apa? Mulia, bisa bermakna kalau bahasa Jawa itu lomo. Ya, ngasih terus, dermawan. Karim juga maknanya juga bisa gitu kan, seperti itu kan.
Maka ketika Allah kita sajud tuhibbul afwa fa'fu anni, dan suka memaafkan. Ketika benar-benar Allah maafkan dosa-dosa kita, Masya Allah, berarti bisa dikatakan ya apalagi itu hanya keinginan-keinginan duniawi kita. Kadang-kadang seperti itu kan, kadang-kadang pasti ya, kita doa pasti ada keinginan duniawi kan, pastilah. Termasuk doa-doa yang kita baca, apa mudahkanlah mahat ini kan sebenarnya juga dunia, walaupun dunianya untuk akhirat juga. Kan? Sama juga ketika kita meminta sesuatu apa, mungkin rezekinya dibanyakkan, kita lagi kurang rezeki dan seterusnya. Tapi ketika benar-benar Allah, kalau kita fokus bisa dikatakan dosa-dosa kita di al-afu. Man-afu ini apa nih? Ini juga unik nih. Apa bedanya afu dengan ghafur? Ampunan. Kalau afu, maafan. Ayo. Gede bahasanya, levelnya tinggi mana? Ampunan. Apa atau ghafur? Secara bahasa kata afun itu apa namanya? Namanya orang memaafkan itu dihapus. Nah, pernah mungkin sebagian pernah dengar. Tapi kalau ghufran itu apa, hanya ditutupin. Atau bahasanya sering kata kita wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Atau mana yukafir? Oh, malah menutup sebenarnya. Kata kufrun itu artinya apa? Tutup juga, maknanya tutup juga. Kafir kan? Orang kafir itu orang hatinya yang tertutup. Maka wa yukaffiru anhum sayyi'atihim. Berarti hanya dosa kita tertutup. Kalau tertutup, ya intinya ya Allah memang menganggap itu gak ada, gitu kan. Tapi terhapus nggak? Ya. Tapi afun di sini malah lebih kuat dikatakan di situ. Bagi secara bahasa dikatakan itu ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini yang ya terserah mau kita doa apapun, tetap Allah dengar dan Allah Maha benar-benar mengijabahi doa-doa kita. Doanya tetap jadi doa pamungkas kita dalam setiap malam ini, keistiqomahan tadi, keistiqomahan terus baca doa ini dalam setiap waktu kita zikir dan seterusnya. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan?